Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Nafisha Almaswakila Brilian, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin mempresentasikan materi terkait sel tumbuhan. Sebelum masuk ke materi nih, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Pada struktur, sel itu terbagi menjadi dua. Ada sel prokariota dan juga ada sel eukariota. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada sel eukariota itu terselubung membran organel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Sedangkan pada prokariota itu tidak memiliki nukleus atau inti sel. Jadi sel tumbuhan itu termasuk dalam golongan sel eukariota. Sama halnya dengan sel hewan yang salah satu strukturnya itu juga memiliki nukleus atau inti sel. Nah, bisa kita lihat nih, dalam slide ini terdapat struktur sel tumbuhan. Yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan itu, jika pada sel tumbuhan itu terdapat kloroplas, dinding sel, dan vakuola sentral. Struktur sel tumbuhan yang pertama yaitu ada kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis plastida atau organel sel yang terbentuk dari membran ganda. Maksudnya membran ganda di sini yaitu di dalam kloroplas itu terdapat membran dalam dan membran luar yang dipisahkan oleh ruang antar membran yang sempit yang menjadi kompartemen luar. Membran dalam ini menyelubungi kompartemen kedua yang mengandung cairan bernama stroma. Jadi di dalam membran dalam itu mengandung cairan yang bernama stroma. Kloroplas itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lain yang terjadi pada daun. Struktur sel yang kedua yaitu ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu proses metabolik yang menghasilkan ATP dengan cara mengambil energi dari gula, lemak, dan bahan bakar lain dengan bantuan oksigen. Mitokondria ini ditemukan pada hampir sel eukariota, pada hampir semua sel eukariota, termasuk sel tumbuhan, hewan, fungi, dan sebagian besar protista. Bahkan pada sel yang tidak memiliki mitokondria, contohnya parasit, usus manusia, giardia, dan beberapa protista lain, itu penelitian terbaru telah mengidentifikasi organel-organel yang berkerabat atau dekat yang mungkin berevolusi dari mitokondria tersebut. Beberapa sel memiliki satu mitokondria besar, namun lebih sering sel itu memiliki ratusan atau bahkan ribuan mitokondria. Jumlah organel tersebut itu berkorelasi dengan tingkat aktivitas metabolisme sel. Untuk struktur sel yang ketiga yaitu ada aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi itu merupakan dikenal juga dengan badan Golgi yang tersusun atas tumpuk kantong pipi dari membran yang disebut sisterna. Jumlah dan ukuran badan Golgi bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolismenya. Kedua kutub tumpukan Golgi disebut sebagai sisi cis dan sisi trans. Sisi cis yaitu sisi badan Golgi yang paling dekat dengan nukleus. Ini paling dekat dengan nukleus. Di sini daerah sini nukleus. Ini retikulendoplasma dan sini dekat dengan nukleus.
Ini yang menerima vesikula yang mengandung produk retikulum endoplasma. Lalu pada sisi trans, yaitu sisi yang menjauhi nukleus yang melepaskan vesikel, dan di sini terdapat dan di sini merupakan sisi trans. Kedua, aparatus Golgi berfungsi sebagai pengatur pergerakan berbagai jenis protein. Lalu ada struktur sel tumbuhan yang ketiga. Nukleus yang mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan nukleus ini mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariota. Kebanyakan sel itu memiliki nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus. Contohnya itu pada sel otot, rangka, dan ada pula yang tidak memiliki nukleus. Contohnya sel darah merah matang yang kehilangan nukleusnya saat berkembang. Di dalam nukleus itu DNA terorganisasi menjadi unit-unit disekret yang disebut kromosom. Kromosom itu struktur yang membawa informasi genetik. Nukleus ini berfungsi menyimpan informasi genetik. Lalu ada membuat semua RNA dan menyalin DNA utama melalui pembelahan sel. Lalu ada struktur sel tumbuhan yaitu ada retikulum endoplasma kasar. Jadi retikulum endoplasma kasar ini disebut demikian karena permukaannya ditempeli banyak ribosom. Ribosom yang mulai mensintesis protein dengan tempat tujuan tertentu akan menempel pada retikulum endoplasma kasar itu. Retikulum endoplasma kasar berfungsi membantu mensintesis protein sekresi dan berbagai protein lain dari ribosom terikat, lalu menambahkan karbohidrat ke glikoprotein, serta menghasilkan membran baru. Selanjutnya, struktur sel tumbuhan itu ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus ini letaknya berdekatan dengan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus diberi nama demikian karena di permukaan luarnya itu tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma halus itu berfungsi dalam berbagai proses metabolik yang bervariasi menurut tipe sel. Proses-proses ini antara lain adalah sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Baik, untuk struktur sel tumbuhan selanjutnya yaitu ada yang terakhir yaitu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah struktur ekstraseluler sel tumbuhan yang membedakan sel tersebut dari sel hewan. Jadi dinding sel ini merupakan lapisan terluar yang terbuat dari selulosa, polisakarida lain, dan protein. Dinding sel itu berfungsi melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.